Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya Maulana Rifki Wardana sebagai moderator dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Maulana Rifki Wardana dengan nomor Indo Mahasiswa 357, dibantu teman saya Sofi Aziza dengan nomor Indo Mahasiswa 342 dan Astiva Retnoning Tias dengan nomor Indo Mahasiswa 033. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Amerika Serikat di Timur Tengah oleh Michael H. Hudson. Next. Pendahuluan, Amerika Serikat memiliki pengaruh yang sangat besar di seluruh Timur Tengah. Di wilayah yang secara historis ditembus oleh kekuatan Barat yang bersaing. Tidak ada persaingan serius terhadap ekonomi Amerika Serikat setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1990. Namun demikian, hari ini pembuat kebijakan Amerika Serikat melihat Timur Tengah sebagai sumber ancaman yang belum pernah ada sebelumnya terhadap keamanan nasional. Sebab mereka meyakini hal itu sebagai tempat berkembang biaknya gerakan separatis seperti terorisme yang mampu menyerang Amerika Serikat kapan sewaktu-waktu, serta kepentingan Amerika Serikat di luar negeri. Mereka juga melihat sekutu tradisional Amerika Serikat di dunia Arab, terutama Iran dan sekutunya. Bagian kedua akan dijelaskan teman saya kepada Astiva. Dipersilakan. Akar keterlibatan Amerika Serikat. Ada waktu yang sangat berbeda dari periode sekarang saat Amerika Serikat populer dan dihormati di seluruh Timur Tengah. Citra lama itu mulai menghilang sekitar periode Perang Dunia Kedua, ketika Amerika Serikat sebagai kekuatan besar yang baru muncul, terlibat langsung di wilayah yang sedang dan mengalami pergolakan internal yang besar. Kekhawatiran Washington tentang Uni Soviet, akses ke minyak, dan proyek negara Yahudi di Palestina. Kekhawatiran yang berbenturan dengan meningkatnya nasionalisme di kawasan itu mengkikis citra positif sebelumnya. Namun, kepolosan pertemuan pertama Amerika Serikat dengan Timur Tengah dan Afrika Utara dimulai sejak berdirinya Republik. Hubungan terutama berkisaran seputar perdagangan dan aktivitas misionaris pada akhir abad ke-19 dan awal ke-20 berabad-abad ketika Prancis, Inggris, dan Rusia membangun kehadiran kekaisaran di Afrika Utara, Mesir, Levant, Iran, dan pinggiran Semenanjung Arab. Amerika Serikat sebaliknya menghindari peran kolonial di Timur Tengah. Setelah Perang Dunia Pertama, peristiwa penting di mana negara-negara Eropa menggantikan pemerintahan Turki Utsmaniyah di sebagian besar di dunia Arab. Orang-orang Arab menunjukkan bahwa jika mereka tidak dapat memiliki kemerdekaan yang paling mereka inginkan, mereka lebih baik diperintah oleh Amerika Serikat daripada Inggris atau Prancis. Ini adalah temuan Komisi Raja Bango yang dikirim oleh Presiden Wilson pada tahun 1919 untuk memastikan keinginan orang-orang di bekas wilayah Utsmaniyah. Orang Amerika dipandang sebagai orang baik, tidak ternoda oleh keegoisan dan sikap bermuka dua yang diasosiasikan dengan orang Eropa. Ketika gerakan nasionalis dan agama di organisasi untuk menggulingkan imperialisme Eropa pada 1920-an dan 1930-an, mereka menyelamatkan Amerika Serikat dari kemarahan mereka. Kedewasaan Perang Dunia Kedua menandai apa yang disebut oleh veteran Amerika Serikat, Duta Besar Arab Raymond Heer, dalam hubungan Amerika Serikat dengan Timur Tengah antara posisi nasional tradisional kami yang menolak tanggung jawab politik di Timur Tengah dan penerimaan pasca perang kami tanggung jawab atas dasar kekuatan global atau besar. Tiga isu mendorong kebijakan kekuatan besar baru Amerika Serikat di Timur Tengah: komunisme, minyak, dan Israel. Satu dekade kemudian,
di Arab Saudi setelah menggulingi saingan Inggris mereka di Arab Saudi. Anak perusahaan Standard of California membuat penemuan luar biasa di Daman nomor 7 yang selama 45 tahun ke depan akan menghasilkan lebih dari 32 juta barel minyak. Tetapi minyak tidak memperoleh dimensi keamanan strategi sampai Perang Dunia Kedua. Sama seperti Inggris pada awal abad telah melihat nilai militer dan ekonomi minyak Timur Tengah. Demikian juga Amerika tidak hanya untuk menuntut Perang Dunia Kedua, tetapi juga sebagai suplemen murah untuk penurunan cadangan Amerika Serikat dan Barat dalam pembangunan ekonomi pasca perang yang digerakkan oleh minyak. Dengan harga minyak Timur Tengah yang hanya $2 per barel hingga tahun 1971, tidak mengherankan jika Eropa dan Jepang melebihi 2/3 dari total konsumsi. Orang Amerika pada 1970-an menemukan bahwa separuh minyak mereka diimpor dan separuh dari impor itu berasal dari Timur Tengah. Karena itu, mengingat pentingnya pemasokan minyak Timur Tengah yang murah, para pembuat kebijakan Amerika Serikat menetapkan bahwa tugas mereka adalah untuk mengecualikan pengaruh Soviet dan kawasan itu dan untuk mencegah kekuatan internal apapun dari menasionalisasi perusahaan-perusahaan Barat, membatasi produksi, dan menaikkan harga, menjungkir balikan rezim yang sudah mempan. Keterlibatan bawah tanah oleh Central Intelligence Agency Amerika Serikat dan Inggris dalam kudeta dengan nama sandi Operasi Ajak yang mengembalikan Shah muda ke tahtanya di Iran pada tahun 1953, mereka pelajaran yang efektif bagi calon penentang nasionalis. Mengenai hubungan minyak Amerika Serikat dan Arab, perusahaan minyak Arab Amerika atau Aramco, sebuah konsurium perusahaan Amerika Serikat yang aktif di Arab Saudi, telah menjalin hubungan kerjasama yang sangat efektif, bahkan bersahabat yang telah bertahan hingga dekade pertama abad ke-21, melewati bahkan transfer ke kepemilikan Saudi. Pada tahun 1960, menyusul keputusan mendadak dalam perusahaan minyak tentang pemotongan harga, pemerintah negara-negara penghasil minyak yang marah membentuk Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak atau OPEC. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rifki. Oke, organisasi pengekspor minyak atau OPEC yang tidak berpengalaman dalam dan dilemahkan oleh persaingan internal, hanya sedikit berhasil mempertahankan harga minyak selama dekade pertama. Tapi situasi akan berubah, meningkatnya permintaan minyak dunia, menjaminnya perusahaan kecil, independen, dan tekanan nasional domestik di beberapa negara penghasil minyak menggerakkan revolusi minyak pada tahun 1970-an. Yang pada akhir dekade telah menaikkan harga minyak menjadi sekitar 35 US dollar per barel. Hal ini juga menyebabkan pergeseran keseimbangan kekuatan minyak dari perusahaan ke negara produsen dengan menentukan kohesi kartel produsen pada saat permintaan minyak dunia sedang menurun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Retno. C. Pembuatan kebijakan, struktur, dan proses. Pemeriksa terhadap cara kerja internal kebijakan Timur Tengah Amerika Serikat penting untuk memahami mengapa Amerika Serikat menerapkan kebijakan yang umumnya menimbulkan permusuhan dari orang-orang di kawasan itu dan bahkan menjengkelkan sekutu tradisional Eropa. Satu poin kunci muncul, kebijakan Timur Tengah secara tegas dibentuk oleh politik domestik Amerika Serikat, tidak seperti di bidang isu kebijakan luar negeri utama Amerika Serikat lainnya. Timur Tengah sangat tertanam dalam politik domestik Amerika Serikat.
Proses pembuatan kebijakan Timur Tengah melibatkan interaksi antara struktur kunci berikut. Presiden Gedung Putih Amerika Serikat sejauh ini merupakan aktor kunci dalam pembentukan kebijakan Timur Tengah. Mereka didorong oleh kesadaran bahwa apa yang mereka lakukan di Timur Tengah dapat memiliki dampak positif atau negatif yang signifikan terhadap masa depan politik mereka karena pengaruh kekuatan pro-Israel dalam proses pemilihan. Mereka juga dipengaruhi oleh panopoli pakar kebijakan di cabang eksekutif dan di think tank dan kemudian komunitas akademis yang membentuk pemahaman mereka tentang apapun yang terjadi di kawasan dan bagaimana hal ini mempengaruhi keamanan dan kepentingan ekonomi Amerika Serikat. Anggota Kongres umumnya mengikuti sarana kebijakan yang disebarkan oleh think tank pro-Israel tentang masalah Timur Tengah lainnya seperti penjualan senjata ke pemerintah Arab atau kritik terhadap kepemimpinan Palestina. Perlu juga dicatat bagaimana bahwa Kongres memang menawarkan kesempatan terbatas bagi penentang kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah untuk didengar. Partai-partai politik secara umum isu-isu kebijakan Timur Tengah telah dianggap di atas politik partisan, setidaknya oleh para politis memang ada konsensus berpartisan bahwa keamanan dan kemakmuran Israel adalah prioritas fundamental Amerika Serikat. Demikian pula pentingnya akses minyak dan sampai runtuhnya Uni Soviet, kebutuhan untuk menahan pengaruh komunis wilayah tersebut telah dimiliki oleh Demokrat dan Republik. Konon sampai saat ini Partai Demokrat dianggap lebih pro-Israel daripada Partai Republik. Namun dalam kampanye pemilu baru-baru ini, terutama pada 2012, elemen neo-konservatif yang semakin berpengaruh di partai politik secara aktif berusaha menampilkan partai mereka sebagai lebih pro-Israel daripada Demokrat. Isu-isu Timur Tengah lainnya juga memicu konflik partisan dalam kampanye presiden 2004 dan 2008, misalnya kandidat Demokrat Barack Obama menuduh Presiden Bush menginvasi Irak dengan sia-sia dan gagal maju dan dalam perang melawan terorisme. Munculnya jaringan transnasional Islam, perkembangan paling penting menjelang akhir abad ke-20 adalah Islam politik yang militan, sebuah kekuatan yang menentang banyak negara dan sistem negara itu sendiri dengan permusuhan terhadap Amerika dan Barat pada umumnya. Dalam beberapa kasus, kesiapannya untuk menggunakan taktik teroris, Washington mulai melihatnya sebagai ancaman keamanan nasional. Wacana politik Islamnya mengambil dua bentuk yang cukup berbeda, Syiah dan Sunni. Gerakan yang digerakkan oleh Syiah dan didukung oleh rezim revolusioner Iran. Ini memanifestasikan dirinya paling dramatis di Lebanon yang berada dalam pergolakan perang saudara dalam bentuk gerakan amal Hizbullah. Orang Amerika dan orang Barat lainnya disandra di Beirut dan beberapa terbunuh. Kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan apa yang akan menjadi Hizbullah 2 kali mengebom kedutaan Amerika Serikat dan dalam sebuah bom truk bunuh diri menewaskan 24 marinir Amerika Serikat dalam misi penjagaan perdamaian pada 1983. Insiden serupa lainnya terjadi di luar Lebanon. Jalur lainnya yang ditandai oleh Salafi fundamentalis dan Islam Sunni Wahabi menelusuri garis keturunan di perjuangan anti kolonial antara dua perang dunia, tetapi kemudian dibayangi oleh gerakan nasionalis yang relatifnya sekuler pada 1950-an dan 1960-an. Ketika banyak dari pejuang Arab Afghanistan ini kembali ke rumah, mereka mengalihkan perhatian mereka untuk memerangi rezim pro-Amerika. Di Irak, Washington bereaksi cepat terhadap invasi Saddam Hussein di Kuwait. Segera mereka ancaman langsung terhadap minyak dan kepentingan keamanannya di Teluk Amerika Serikat memutuskan bahwa mereka harus berperang untuk mengusir Irak. Perang itu cepat, murah, dan relatif tidak menyakitkan bagi para pemenangnya. Next. Presiden Bush secara efektif memobilisasi
Presiden Bas secara efektif memobilisasi koalisi internasional termasuk beberapa negara Arab untuk membebaskan Kuwait, tetapi ia tidak memiliki mandat internasional untuk menduduki Irak guna menjatuhkan rezim Saddam Hussein. Sebaliknya, rezim sanksi selama 1 dasawarsa dijatuhkan yang mendatangkan dampak yang menghancurkan bagi penduduk sipil Irak tanpa merusak rezim tersebut. Seiring yang didukung Amerika Serikat untuk pendudukan Israel di wilayah Palestina, sanksi yang dipimpin Amerika Serikat terhadap Irak berkontribusi pada meningkatnya permusuhan terhadap Amerika Serikat dalam opini publik Arab dan Muslim. Kebijakan Amerika Serikat tentang penahanan ganda atas Irak dan Iran tampaknya paling baik sebagai paliatif, bukan obat untuk ketidaknyamanan Teluk. Sekelompok kecil dari berpengaruh pejabat Hakwis, mantan pejabat dan analisis kebijakan kemudian dikenal sebagai neokonservatif, sangat percaya bahwa Irak di bawah Saddam Hussein sangat berbahaya bagi kepentingan Amerika Serikat dan Israel yang hanya mengandung dia tidak cukup. Dengan terpilihnya George Bush sebagai presiden pada tahun 2000, kelompok ini akan terlempar ke dalam kekuasaan. Tanggapan Amerika Serikat terhadap tantangan abad ke-20 satu politik Amerika Serikat mengambil ayunan tajam ke kanan dengan terpilihnya George Bush dari Partai Politik Republik pada tahun 2000 untuk 2 periode berturut-turut. Yang pertama secara khusus ditandai dengan respon yang kuat terhadap ancaman yang berasal dari Timur Tengah, terutama secara teroris serangan teroris di tanah Amerika Serikat. Terpilihnya Barack Obama dari Partai Demokrat pada tahun 2008 dimulai dengan upaya untuk memperbaiki keretakan dengan dunia Islam dan Arab. Namun pada akhir tahun 2012, pengamat mulai mencatat kelanjutan yang signifikan kebijakan pendahulunya. Organisasi Islam juga mulai memainkan peran utama dalam politik Palestina. Partai Islamis Hamas menyelenggarakan pemilu 2006 dan kemudian mengambil alih kendali jalur Gaza. Pada 1990-an, gerakan Islamis berhasil memobilisasi pengikut dalam jumlah besar di banyak negara Arab yang dalam beberapa kasus seperti Aljazair, Tunisia, dan Mesir ke konfrontasi kekerasan. Gerakan ini mengambil aspek transnasional sebanyak ideologi termukanya, seperti aktivitas Sudan Dr. Hasan Al-Turabi berusaha mengembangkan front yang longgar dan berbasis luar di seluruh dunia Arab. Semua perkembangan ini sangat mengkhawatirkan para pejabat Amerika Serikat karena nada wacana mereka yang anti-Israel dan anti-Amerika pada awal abad ke-21. Kelompok-kelompok seperti Al-Qaeda, Front Nusra, dan apa yang disebut dengan negara Islam atau ISIS menanamkan diri mereka di negara-negara bagian di seluruh kawasan. Dan pembuatan kebijakan Amerika Serikat berebut untuk menahan atau menghancurkan mereka untuk serangan canggih teknologi militer, terutama drone. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada bagian ini, bagian D, upaya Obama untuk menyeimbangkan hard power dan soft power. Revolusi non-konservatif yang telah membentuk kebijakan luar negeri pendahulunya tampak telah berakhir. Obama menghadapi Timur Tengah yang bermusuhan dan bergejolak ketika ia menjabat pada Januari tahun 2009. Menetapkan untuk membentuk kembali kebijakan Amerika Serikat di 2 bidang yang diperdebatkan setelah pendekatan kasar pendahulunya, yakni konflik Palestina-Israel dan sikap Amerika Serikat terhadap dunia Islam. Oke, Palestina yang diduduki, dia telah diremehkan oleh beberapa pejabat Obama sendiri, lobi Israel dan teman-temannya di Kongres yang menentang upaya presiden untuk menyeimbangkan sebagai anti-Israel. Kemudian pada Mei tahun 2011, dalam konferensi pers bersama dengan Obama, Perdana Menteri Israel dengan kasar mengkritik presiden karena kurang pemahamannya tentang realitas yang berada di Timur Tengah, mendorong seorang pejabat senior Gedung Putih untuk mengatakan sesuatu kepada presiden. Nah, dalam meninjau sekitar
200 tahun keterlibatan Amerika Serikat di Timur Tengah, kami mengamati interaksi antara idealisme dan realisme. Para misionaris dan pendidik mencoba membawa apa yang mereka rasakan sebagai manfaat kekristenan dan pencerahan Barat di abad ke-19. Presiden Wilson berusaha untuk memajukan penentuan nasib sendiri pada periode setelah Perang Dunia Pertama. Setelah Perang Dunia Kedua, pemerintah Amerika Serikat memberi bantuan ekonomi asing dan akhir-akhir ini telah berusaha untuk mempromosikan demokrasi. Dengan bangkitnya Amerika Serikat sebagai kekuatan global serta Perang Dunia Pertama, kepentingan lebih diprioritaskan daripada cita-cita. Karenanya, penekanan pada melindungi kepentingan minyak dan Israel dan mempromosikan rezim bersahabat dengan cara terbuka dan terselubung. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1990, beberapa komentator Amerika Serikat berbicara tentang Amerikan di Timur Tengah, mengingat kehadiran militer Amerika Serikat yang tangguh di seluruh wilayah. Tetapi hanya 15 tahun kemudian, pengaruh Amerika Serikat tampak telah berkurang secara drastis. Kesimpulan, pembuatan kebijakan Amerika Serikat melihat Timur Tengah sebagai ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap keamanan nasional. Bagian kedua, struktur pembuatan kebijakan Timur Tengah yang menekankan pada instrumen kebijakan dan efek politik domestik terhadap kebijakan ada waktu yang sangat berbeda dari periode sekarang saat Amerika Serikat populer dan dihormati di seluruh Timur Tengah. Inilah temuan Komisi Raja Bangau yang dikirim oleh Presiden Wilson pada tahun 1919 untuk memastikan keinginan orang-orang di bekas wilayah Utsmaniyah. Kongres memang menawarkan kesempatan terbatas bagi penentang kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah untuk didengar. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah. Stop. Akhirnya tadi asdosnya udah